rukun penting yang dilakukan sebelum kita sholat. Dan sholat itu adalah yang harus kita lakukan setiap hari. Baik, izin masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anita Husna Manzila dengan NIM 2032344 Prodi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah. Di sini saya akan membuat video pembelajaran untuk memenuhi tugas UAS pembelajaran fikih SDMI kelas A. Di sini saya mengambil bab toharoh atau bersuci untuk siswa MI atau SD. Selamat datang para siswa, kita akan mempelajari tentang toharoh atau bersuci dalam Islam. Nah, toharoh itu merupakan rukun penting dalam sholat atau sesuatu yang penting dilakukan sebelum sholat. Selanjutnya, di sini ada pengertian toharoh atau bersuci. Apa sih itu toharoh? Toharoh adalah eh, berarti suci atau bersih. Dalam Islam, toharoh merujuk pada kondisi suci dari hadas kecil maupun hadas besar. Hadas itu sesuatu yang ada di diri kita. Kemudian tujuan dari toharoh yaitu untuk membersihkan diri dari hadas dan kotoran, sehingga kita dapat menunaikan ibadah dengan suci dan khusyuk. Nah, jadi toharoh adalah bersuci atau membersihkan atau sesuatu yang harus kita lakukan sebelum kita beribadah ya. Contohnya seperti wudhu, mandi. Ketika kita sedang memiliki hadas besar, kita harus melakukan mandi besar seperti itu. Selanjutnya, di sini Ibu mengambil bab atau pembahasan itu bersuci pada uh, wudhu, yang dimana wudhu itu yang harus dilakukan sebelum kita menunaikan sholat. Nah, selanjutnya di sini ada macam-macam toharoh. Nah, toharoh itu kan tadi bersuci ya anak-anak. Nah, macam-macam toharoh itu ada tiga di sini. Yang pertama wudhu, yang kedua gusel atau mandi, yang ketiga tayamum. Apa sih itu wudhu, gusel, dan tayamum? Wudhu merupakan bersuci dengan cara tertentu untuk menghilangkan hadas kecil. Jadi, kalau kalian mempunyai hadas kecil, untuk membersihkan dari hadas tersebut, kita bisa menghilangkan hadas tersebut dengan cara berwudhu. Kemudian yang kedua ada ghusl atau ghusli, yang artinya itu mandi. Ghusl adalah mandi besar untuk menghilangkan hadas besar. Kemudian yang ketiga ada tayamum. Tayamum adalah bersuci dengan debu, debu atau tanah yang suci yang dilakukan ketika tidak ada air. Nah, apa sih Bu perbedaan dari tiga tersebut? Beda ya, kalau wudhu itu dilakukan untuk menghilangkan hadas kecil. Kalau ghusl atau mandi itu untuk menghilangkan hadas yang besar. Contoh hadas besar itu apa anak-anak? Ada yang tahu? Ya, contohnya itu seperti ibu kita yang baru melahirkan, seperti itu. Kemudian kalau tayamum adalah bersuci dengan debu atau tanah yang suci. Caranya gimana sih, Bu? Nanti ya kita belajar bersama-sama. Kemudian di sini Ibu mengambil toharoh, toharoh bagian wudhu. Di sini ada yang sudah melakukan sholat 5 waktu apa belum? Bagaimana wudhunya anak-anak? Dan di sini Ibu akan membahas syarat-syarat wudhu. Nah, ada beberapa syarat. Yang pertama itu Islam. Nah, wudhu hanya sah bagi orang yang beragama Islam. Berarti kalau orang yang nggak Islam berarti nggak sah wudhunya. Tidak. Nah, wudhu itu dilakukan hanya bagi orang-orang yang beragama Islam. Yang kedua, bali. Bali itu wajib bagi orang yang telah Bali. Berarti kalau kita sudah mencapai umur Bali, di mana kalau Balinya perempuan itu sudah 9 tahun, sedangkan yang laki-laki itu 15 tahun, kita wajib melakukan wudhu ketika akan melakukan sholat.
Kemudian yang ketiga berakal. Orang yang berakal sehat dapat melakukan wudhu. Berarti yang tidak berakal sehat itu wudhunya tidak sah. Kemudian ada rukun-rukun wudhu. Rukun-rukun wudhu apa saja sih? Yang pertama ada niat. Yang kedua membasuh muka. Yang ketiga membasuh kedua tangan. Yang kedua, yang selanjutnya mengusap kepala. Dan terakhir itu membasuh kedua kaki. Dan yang terakhir lagi ada tertib. Nah, niat itu dilakukan di dalam hati. Bagaimana niatnya wudhu anak-anak? Nawaitul wudu'a lirafil hadasil asghari fardhu lillahi ta'ala. Seperti itu ya. Dan diucapkan tidak di lisan, diucapkan di dalam hati. Kemudian yang kedua ada membasuh muka. Membasuh seluruh wajah dari ujung rambut hingga ujung dagu. Di mana dari mana sih batasannya? Dari ujung rambut sampai ke ujung dagu ya anak-anak. Kemudian yang ketiga ada membasuh kedua tangan. Membasuh kedua tangan itu dari sisi suku sampai ke ujung jari telunjuk ya. Itu harus sampai basah semua, tidak boleh setengah-setengah seperti itu. Kemudian selanjutnya mengusap kepala atau mengusap sebagian kepala minimal dari dahi hingga bagian belakang kepala. Bisa dilakukan di ujung kepala sini ya anak-anak. Kemudian membasuh kedua kaki. Nah, membasuh kedua kaki merupakan bagian dari rukun-rukun wudhu yang harus dilakukan. Rukun itu berarti harus dilakukan di anak nggak boleh ditinggal. Kalau ditinggal nanti wudhunya tidak sah. Seperti itu. Kemudian yang terakhir ada tertib. Nah, tertib itu maksudnya kita harus melakukan urutan-urutan wudhu itu secara melakukan wudhu itu secara urut, tidak dimulai dari kaki kemudian baru niat, itu tidak boleh, harus dimulai dengan niat dan diakhiri dengan membasuh kaki. Seperti itu tuh ya anak-anak. Kemudian ada sunah-sunah wudhu. Apa aja sih sunah-sunah wudhu? Pasti tadi kalian bertanya-tanya ya, kok berkumur nggak disebutin Bu lah? Karena berkumur itu bukan rukun-rukun dari wudhu. Nah, kemudian ada sunah-sunah wudhu. Yang pertama itu ada berkumur. Berkumur merupakan bagian dari sunah wudhu. Berkumur dengan menggunakan air sebelum dilakukan saat wudhu itu bertujuan agar membersihkan sisa-sisa makanan di rongga mulut kita sebelum kita melakukan sholat itu. Kemudian yang kedua membasuh hidung. Membasuh hidung gimana sih Bu? Membasuh hidung ya bisa di membasuh hidung ya yang bertujuan membersihkan kotoran yang ada di hidung kita. Kemudian yang ketiga ada menyikat gigi. Boleh tuh kita sebelum sholat atau saat wudhu kita sekalian menyikat gigi ya. Pastinya sama seperti tadi bertujuan untuk membersihkan kotoran di rongga mulut kita. Atau bisa bersiwak. Ada yang tahu siwak itu apa anak-anak? Nanti ditanyakan ya. Kemudian yang keempat ada mengusap telinga. Mengusap telinga itu urutan wudhu setelah uh, rukun wudhu membasuh ke sebagian kepala. Nah, itu tadi merupakan bagian-bagian sunah-sunah wudhu. Kalau sudah paham, pasti sudah paham ya. Kemudian, di sini ada hal-hal yang membatalkan wudhu. Apa aja sih? Wudhu kita itu sudah tidak berlaku atau sudah batal. Yang pertama, ketika kita buang air atau kencing, buang air besar ataupun kentut. Jadi, kalau kita udah wudhu, terus mau sholat, kemudian kita nggak sengaja nih kentut, berarti kita harus wudhu lagi. Karena kentut itu merupakan salah satu hal-hal yang membatalkan wudhu. Kemudian tidur. Kalau tidurnya nggak sengaja gimana? Sama aja dong. Itu termasuk membatalkan wudhu. Kemudian yang ketiga bersentuhan. Bersentuhannya gimana Bu? Masa sama teman? Nggak ya. Bersentuhannya yang dimaksud itu antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram. Contoh dengan teman laki-laki kalian yang tidak ada hubungan saudara kandung itu kalian batal ya kalau bersentuhan setelah kalian itu wudhu itu batal. Kemudian yang keempat ada makan. Makannya itu yang berlebihan ya. Ya kalau kita udah wudhu itu diusahakan jangan makan. Nanti kan tadi di wudhu dijelaskan ada di sunnah wudhu dijelaskan ada berkumur. Nah berkumur kan tujuannya untuk menghilangkan makanan atau kotoran di rongga mulut kita. Nah masa kita udah wudhu terus kita mau makan kan enggak kan? Nah, kemudian yang kelima, keluarnya air mani. Air mani keluar baik karena mimpi ataupun jima. Jadi kalau kita udah wudhu kemudian kita keluar air maninya, kita itu harus mengulangi wudhu tersebut. Selanjutnya, praktik wudhu nih. Yang terakhir ini ya.
Praktik wudhu yang pertama niat. Niat seperti tadi Ibu sebutkan, niat dilakukan di dalam hati. Kemudian membasuh muka di seluruh wajah dimulai dari tumbuhnya rambut sampai di dagu. Kemudian membasuh kedua tangan. Kemudian mengusap kepala dan membasuh kedua kaki. Yang pastinya terakhir praktik wudhu tersebut dilakukan secara berurut-urut, tidak boleh acak-acakan ya. Mungkin sekian dari Ibu. Terima kasih. Saya tutup video pembelajaran kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.